Hai sahabat, kembali lagi di channel aku, Ifah Khalifa. Salam sehat, berkah untuk kita semuanya. Kali ini saya mau ajak teman-teman semua untuk berbagi pengalaman tentang wisata dengan biaya yang tidak mahal, tapi tentunya membuat kita menjadi lebih tenang dan juga fresh lagi ya sahabat. Cukup 1 hari 1 malam, aku bersama kedua adikku mencoba bersatu dengan alam, pegunungan, dan juga alam pedesaan. Tentunya aku ingin merasakan dengan hati dan juga rasa, sehingga bisikan alam itu menjadikan suasana hatiku menjadi lebih teduh dan juga damai ya. Jadi lewat bahasa alam tersebut menjadikan aku lebih dekat dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Segalanya. Oke. Perjalanan ini aku mulai dengan meniti jalan yang terjal dan belum beraspal. Jalanannya pun banyak berbatu. Aku memboncengkan adikku. Sengaja aku naik sepeda motor karena jalanan curam dan sempit. Mobil tidak akan bisa lewat jalan ini. Meskipun siang hari, tapi udara cukup dingin. Hutan dan tebing sangat terjal. Di kiri kanan jalan, sayup-sayup suara burung juga desiran angin mengiringi perjalananku. Pada saat jalanan sempit dan menurun tajam, adikku aku suruh turun sebentar, sekalian melihat indahnya panorama pegunungan. Suasana seperti ini jarang ada di tempat lain. Sungguh pemandangan yang menyejukkan. Aku pun jadi ikutan turun sekalian mendinginkan motorku. Di belakang nampak gunung yang menjulang tinggi. Kebetulan saat aku lewat ini cuacanya sangat terang sehingga keindahan alam semakin nampak nyata. Berpose sebentar dengan adik dan ibuku, sekedar untuk pengingat bahwa kami pernah melewati jalan terjal dan berbatu ini. Tapi semua terbayar lunas dengan kesejukan dan keindahannya. Pemandangan serta irama ocehan burung liar yang membuat paduan suara dengan iringan musik desiran angin. Sungguh ini suara alam yang sangat harmoni. Ayo siap-siap jalan lagi. Meskipun siang hari, tapi udara dingin, sehingga kami tetap memakai jaket. Sepertinya adikku belum mau melanjutkan perjalanan, masih ingin berfoto selfie di sini. Perjalanan melelahkan, sehingga kami sampai di tepi sungai yang agak landai, tapi tidak curam. Kami istirahat lagi. Wih, di sini panorama yang sangat indah. Air mengalir belum terkena pencemaran. Sungainya pun banyak berbatu. Aku sempatkan lagi untuk berfotoria di sini. Dengan view latar belakang sungai dan bukit. Pemandangan alam yang memang alami. Sampailah sudah kami semua di tempat tujuan, yaitu kebun dan desaku. Ini aku sudah berdiri di samping rumah. Sebentar lagi aku dan adikku akan pergi ke hutan untuk jalan-jalan. Tentunya jalan kaki ya. Sekarang aku sudah mulai perjalananku. Aku lewat jalan setapak yang menurun. Lewat jalan ini harus ekstra hati-hati ya, tapi sangat mengasihkan. Saat ini angin sangat kencang sekali, sehingga pohon dan daun-daun nan bergoyang sangat kencang. Harus hati-hati, kalau tidak maka kita akan jatuh terpeleset. Aku mencoba membantu adikku. Desiran angin pun cukup kencang dan suara burung liar kembali menghiburku.
sehingga panasnya matahari dan kencangan tiupan angin pun tidak terasa bagi kami bertiga. Nah, menyeberangi sungai ini harus ekstra hati-hati ya. Meskipun tidak dalam, tapi arusnya ini sangat deras dan di bawahnya banyak bebatuan. Sungai ini sangat lebar jika tidak hati-hati terpleset dan bisa hanyut ya. Maka aku dan adikku bergandengan tangan. Yang kecil di tengah. Kami sampai sekarang sangat kompak dalam berbagai hal dan saling membantu. Nah sahabat, ada satu pelajaran kehidupan pada saat kami menyeberangi sungai yang deras. Derasnya terpaan kehidupan di dalam keluarga. Kita harus tetap kompak, bergandengan tangan, sehingga kita bisa selamat dan bersama melewati ujian. Perjalanan alam yang sangat menyentuh jiwa. Sebentar lagi kita akan sampai di sungai yang berbukit terjal. Dulu, sungai ini pernah banjir besar dan sering terjadi karena hutan di atasnya ditebangi, sehingga tebingnya longsor seperti di belakang saya ini. Kedua adikku senang banget mandi di sini ya. Airnya biasanya jernih, tapi mungkin semalam hujan, jadi airnya agak keruh. Tapi tidak apa-apa, karena bukan air pembuangan limbah. Tinggi airnya hanya selutut, tapi ada juga yang agak dalam. Biasanya yang airnya dalam itu ada di pinggir tebing yang curam. Seperti ini, airnya agak dalam, curam dan banyak bebatuannya. Kalau bawa pancing atau kail, tempat seperti ini banyak ikannya. Tapi orang sekitar sini seringnya memasang wuwu. Wuwu itu perangkap ikan yang ditaruh di dalam air dan diberi umpan. Bila ikannya masuk, maka tidak bisa keluar lagi. Lumayan buat digoreng dijadikan lauk. Sepertinya hari sudah mulai agak sore ya. Kami siap-siap berganti pakaian dan jalan kembali untuk segera pulang. Oke, kami bertiga jalan pulang melewati jalanan di tengah hutan. Jalan setapak dan sangat sepi. Suara khas, desiran angin dan kicauan burung liar di tengah hutan. Malam pun tiba. Udara sangat dingin sekali. Kami membuat perapian, sekalian membuat bakaran singkong. Wah, enak banget ya. Singkongnya ambil dari kebun siang tadi. Kalau malam seperti ini, burung sudah tidak terdengar lagi. Hanya sesekali terdengar, tapi digantikan oleh suara khas malam, yaitu suara jangkrik dan kandang katak. Belalang juga kadang nimbrung, ikut bernyanyi, meramaikan paduan suara alam yang harmoni, sebuah simfoni agung mahakarya Tuhan semesta alam. Hati menjadi teduh bagai yang mendengarnya, mendengar dengan telinga, merasakan dengan hati. Maka kita akan mendengar pesan alam. Tuhan itu satu, ada dekat dengan kita. Dengan segala kebesarannya, segala keagungannya, dengan segala kasih serta anugerahnya. Alam tidak akan berbohong membisikkan semua itu. Sungguh ini bisikan karya Tuhan yang maha sempurna. Tadi malam tidur sangat lelap, tak terasa saat sarapan pagi sudah tiba. Aku hari ini menggoreng ikan asin dengan sayur kacang panjang yang aku petik dari kebun. Sambal bawang tidak terlalu pedas
karena pohon cabai di samping rumah kebetulan belum terlalu tua. Tapi lumayanlah buat sarapan pagi kami sekeluarga. Untuk siap-siap bersih-bersih kebun, pagi ini aku, ayahku, dan kedua adikku akan bersih-bersih kebun. Terlihat matahari pagi sudah nampak kemerahan. Langit sudah terang kemerahan. Berempat siap bekerja. Tak terasa hari semakin siang. Matahari pun semakin panas. Saatnya istirahat siang. Di tengah kebun, kami membuat saung sekedar untuk berteduh. Saungnya pun sengaja dibuat tinggi, di bawah biasanya untuk menyimpan kayu untuk perapian. Kalau di atas biasanya untuk istirahat dan juga untuk berjaga menyimpan peralatan perkebunan seperti cangkul, sabit, persida atau alat-alat lainnya. Setelah dibersihkan, rencana aku dan adik-adikku menanam bawang merah atau bawang putih. Biasanya bila saat panen tiba, ladang atau kebun harus dijaga. Penjaganya di atas saung ini, karena harga bawang merah cukup lumayan. Maka sangat rawan akan pencurian, jadi harus tetap dijaga. Nah, begitulah sahabat ceritaku. Wisata yang paling murah dan juga mengasihkan ya. Kita juga bisa berkomunikasi dengan alam, bisa juga sambil belajar dengan alam, yang pastinya ini akan bermanfaat dan sangat berkesan untuk kita semua ya. Jadi mulai hari ini sahabat nggak usah bingung-bingung lagi kalau mau cari tempat liburan. Cari aja tempat atau desa yang dekat dengan lokasi kota kalian. Nanti kalian bisa pergi ke sana. Teman-teman nanti telusuri jalan dan juga tempat-tempat yang jarang dijamah oleh orang. Dijamin itu nanti pasti akan seru dan mengasihkan ya. Oke sahabat, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Oke sahabat, terima kasih. Sampai jumpa.